Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Fakih Akmal dari 11 MIPA 1 akan menjelaskan tentang eksperimen celah ganda. Secara gambaran umum, eksperimen ini dilakukan oleh seorang ilmuwan bernama Thomas Young. Eksperimen ini dilakukan dengan mengarahkan cahaya ke celah ganda, dan hasilnya adalah munculnya pola gelap terang pada layar. Hal ini disebabkan karena adanya interferensi konstruktif dan destruktif secara bergantian. Pertama, eksperimen. Berikut adalah ilustrasi dari eksperimen celah ganda yang dilakukan oleh Thomas Young. Jadi, pertama-tama gelombang cahaya datang menuju celah tunggal, lalu mengalami difraksi di celah tunggal. Hasil difraksi ini akan masuk ke celah ganda, dan gelombang dari celah ganda akan saling bertabrakan dan terjadi interferensi. Apabila interferensi yang terjadi maksimum akan menghasilkan pola terang, sedangkan interferensi minimum akan menghasilkan pola gelap. Kedua, rumus eksperimen celah ganda. Yang pertama adalah rumus beda panjang lintasan atau delta S, yaitu S2P min S1P. Dikarenakan jika kita menarik garis dari S1 ke R, itu akan membuat sebuah segitiga sama kaki S1RP, maka delta dengan S2R. Kondisi ini terjadi ketika L lebih dari D, di mana L adalah jarak layar ke celah ganda dan D adalah jarak antar celah. Lalu S2P sejajar dengan S1P dan S1P sama dengan RP. Lalu rumus sudut. Untuk rumus sudut ini kita mencarinya menggunakan sin. Yang pertama, sin S2 S1R, yaitu sin theta pada segitiga S2 S1R sama dengan S2R per S2 S1 sama dengan delta S per D. Dan kedua, rumus sin PQO, yaitu rumus sin theta juga, tetapi karena sangat kecil maka relatif sama terhadap tan theta, sama dengan PO per QO sama dengan PL sama dengan P per L, atau pada kondisi di sini menggunakan Y, jadi Y per L. Dan dari kedua rumus ini kita bisa membentuk kembali delta S, yaitu delta S sama dengan D sin theta sama dengan DY per L. Ketiga, formulasi letak pita gelap dan terang. Letak pita gelap dan terang. Pita terang terjadi ketika gelombang sefase mengalami interferensi maksimum, dan interferensi yang terjadi adalah interferensi konstruktif. Dan rumus untuk pita terang adalah delta S sama dengan DY per L sama dengan N lambda, di mana N adalah anggota bilangan cacah. N ini bisa diganti M atau yang lainnya tergantung dari soal. Berikutnya, pita gelap. Pita gelap terjadi ketika gelombang berlawanan fase mengalami interferensi minimum, dan
interferensi yang terjadi adalah interferensi destruktif. Rumusnya, delta S sama dengan dy per L sama dengan N min setengah lambda, dan N adalah anggota bilangan asli. Berikutnya, contoh soal dan pembahasan. Contoh soal 1, seberkas cahaya melewati dua celah sempit dengan jarak 0,5 mm. Dua celah tersebut diletakkan 2 meter dari sebuah layar. Jika panjang gelombang 650 nanometer, maka jarak dua garis terang yang berdekatan adalah diberikan 1 nanometer sama dengan 10 pangkat 9 meter. Untuk pembahasannya, jadi diketahui bahwa jarak antar dua celahnya 0,5 mm sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4, dan jarak celah ke layar 2 meter, dan lambdanya 650 nanometer atau 650 kali 10 pangkat min 9 meter. Yang ditanya adalah P atau Y-nya. Jadi P sama dengan lambda L per D, yaitu P sama dengan 650 kali 10 pangkat min 9 meter kali 2 meter dibagi 5 kali 10 pangkat min 4 meter. 650-nya kita bagi dengan 5, hasilnya 130 kali 10 pangkat min 4 kali 2 bagi 130 kali 10 pangkat min 9 dikali 2 dibagi 10 pangkat min 4. Hasilnya 2,6 kali 10 pangkat min 3. Soal berikutnya. Pada suatu eksperimen interferensi celah ganda yang jika jarak antara dua celahnya 0,6 mm, jarak antara garis gelap ketiga ke terang pusat menghasilkan jarak 4 mm. Berapakah panjang gelombang tersebut jika jarak layar dengan celah 1,5 meter? Oke. Jadi diketahui jarak antar celahnya 0,6 mm, 6 kali 10 pangkat min 4 meter. Lalu jarak garis gelapnya ke terang pusat 4 mm sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Lalu untuk M-nya sama dengan 3 karena garis gelap ketiga, dan L sama dengan 1,5 meter. Kitanya lambdanya berarti dP per L sama dengan M min setengah lambda. Jadi kita masukkan angkanya 6 kali 10 pangkat min 4 dikali 4 kali 10 pangkat min 3 per 1,5 sama dengan 3 min setengah lambda, yaitu 24 kali 10 pangkat min 7 per 1,5 sama dengan 3 min setengah. 24-nya kita bagi dengan 1,5, menjadi 16 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 5 per 2 lambda. Maka lambdanya adalah 16 kali 10 pangkat min 7 kali 2 dibagi 5 sama dengan 6,4 kali 10 pangkat min 7. Soal terakhir, seberkas cahaya monokromatis melalui dua celah sempit yang berjarak 0,2 cm membentuk pola interferensi pada layar yang berjarak 8 meter dari celah tadi. Jika pada layar terang pertama pada 0,3 cm dari terang pusat, maka
Revisi ini harusnya maka panjang gelombangnya adalah jadi diketahui D sama dengan 0,2 cm sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter. L-nya 8 meter dan PY-nya 0,3 cm sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, yang ditanya adalah lambdanya, maka lambda sama dengan dP per L sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 kali 3 kali 10 pangkat min 3 per 8 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 per 8 sama dengan 0,75 kali 10 pangkat min 6 meter. Hasilnya lambda sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.